Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa, dan saya masih bersama dengan Romo Daniel, dan kita akan membahas mengenai hal yang menarik, tuduhan sepihak dari RT 06 bahwa Alkitab yang ada hari ini adalah palsu. Sebelum lanjut membahas lebih jauh tentang yang dikatakan oleh pendeta ini, bahwa umat muslim banyak yang menuduh jika Bible itu sudah dipalsukan, mari kita bahas terlebih dahulu tentang identitas pendeta tersebut. Apakah benar pendeta ini bernama Muhammad Rusli Mono Arfa? Muhammad Rusli Mono Arfa di dalam pengakuannya, pertanyaan saya, mengapa di rekening untuk mengemis donasinya itu nggak ada nama Muhammadnya? Meragukan sekali ya sahabat beriman. Apakah benar orang ini bernama Muhammad Rusli Mono Arfa? Atau jangan-jangan nama Muhammadnya itu hanya digunakan sebagai kedok untuk menipu atau mempropaganda identitasnya saja? Jika oten, mengakulah oten, nggak perlulah menggunakan nama sok ke-Islam-Islaman. Memalukan dan pengecut sekali pendeta ini. Malu. Bikin malu aja, makanya micin itu dikurangin. Dari dulu sampai hari ini dan mungkin sampai selama-lamanya, ya tuduhannya hanya satu, yaitu Alkitab hari ini palsu. Saya yakin bahwa umat Islam gak akan mengatakan dengan sembarangan tentang hal yang dituduhkan oleh kedua murtadin odong-odong ini. Umat Islam itu bukan menuduh kalau Bible itu palsu. Tetapi lebih tepatnya, umat Islam hanya bertanya, apakah Bible yang sekarang itu sudah dirubah? Atau kalimat ringkasnya, apakah benar Bible yang sekarang itu benar-benar murni firman Tuhan? Tentu bukan sembarangan kami berbicara, karena masih banyak orang Kristen sendiri yang mempelajari Bible, kemudian mereka mengungkapkan sesuatu hal. Berikut akan saya tampilkan pernyataan tegas dari salah satu oknum, yang mungkin bagi kalian juga sudah nggak asing, yaitu Frans Donald, atau lebih terkenalnya, beliau adalah wartawan Injil. Mari kita simak argumentasinya. Yang terjadi di dalam Alkitab, ada ayat-ayat yang begitu jelas dirubah. Tapi pada kesempatan ini saya hanya memberikan 2 atau 3 contoh ya. Satu ayat yang terkenal adalah sebenarnya di 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini. Ayat ini ditulis dalam kurung. Saya tidak buka Alkitab sudah hafal ya. Jadi bunyinya begini, di dalam kurung 1 Yohanes 5 ayat 7 ada, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu bunyi 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan itu oleh Lembaga Alkitab Indonesia ditulis dalam kurung. Dan pada tahun 2007 saya pernah ketemu dengan Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia di Kota Semarang pada bulan April ya. Nah pada saat itu Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia itu yaitu Bapak Hortensius Florimon Mandaru dengan gelarnya SSL, ahli kitab suci lulusan Roma, bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia di Departemen Penerjemahan. Dia sebagai ketua pembinanya pada saat itu ya. Nah pada saat itu ketika ditanya oleh seorang wartawan dan beberapa orang bagaimana dengan 1 Yohanes 5 ayat 7, dengan tegas Bapak Hortensius Mandaru dari Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan itu memang adalah ayat sisipan. Cakep, mantap. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 yang seolah-olah seakan-akan mengajarkan Trinitas. Yang tertulis bahwa di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, di situ dikatakan dengan jelas bahwa itu adalah ayat sisipan. Ya, kalau namanya sisipan berarti tidak asli. Kalau tidak asli, bahasa lainnya, istilah lainnya adalah palsu. Ya. Kok bisa gini?
Nah, sahabat beriman sudah mendengar sendiri kan, perkataan dari sang pewarta Injil, yaitu Frans Donal, bukan kami umat Islam yang hanya mengatakan hal tersebut. Ingat ya, tolong digarisbawahi, hal yang dinyatakan oleh umat Islam adalah dirubah, bukan mengatakan atau menuduh dipalsukan. Justru Frans Donal lebih tegas mengatakan, Di situ dikatakan dengan jelas bahwa itu adalah ayat sisipan. Ya, kalau namanya sisipan berarti tidak asli. Kalau tidak asli, bahasa lainnya, istilah lainnya adalah palsu. Malu dibantai segitu. Oh. kalau tidak asli berarti ya palsu. Apakah Frans Donal orang Islam? Kemudian apa yang dipalsukan menurut Frans Donal? Silahkan dijawab dan direnungkan sendiri ya. Nah, untuk memperkuat argumen sebagai pembanding, saya akan menampilkan pernyataan dari dua mualaf ini. Silahkan disimak. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 ya, dan 8. Ini ayat 7-nya saya bacain. Sebab ada 3, Oh ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. apa nih? Yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, ini adalah ayat yang dianggap sebagai konsep Trinitas. Bukti bahwa di dalam Bible ada konsep Trinitas ya ayat ini. Gitu. Iya. Ini buktinya, ini cuman satu ayat ini yang bilang ada 3 yang memberi kesaksian dan ketiganya satu. Artinya kan 3 pribadi satu, ya kan? Kalau tadi yang di Matius 28:19 kan Yesus memberi perintah, pergilah jadikan mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi nggak dibilang satu gitu. Kalau ini 3 dibilang satu. Kita lihat footnote-nya di sini nih. Ini ada footnote nih, ayat 7 dan 8 nih. Ya. Ini kan tadi ayat 7 dan 8 nih. Oke. Ini ya, footnote-nya. Nanti bisa difokus ya, nanti ya sini ya. Saya bacain aja nih. Ayat yang di dalam surga sampai dengan kata di bumi itu, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu adalah Bible dalam bahasa Yunani. Bahasa Latin. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Saya dulu begini Romo, saya ceritakan sedikit. Saya itu punya alasan untuk baca Alkitab. Salah satunya adalah, ya jadi gini, saya berani baca Alkitab, saya kumpulkan keberanian dan saya menemukan tiga alasan, dan salah satu alasan adalah rukun iman yang ketiga, percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Nah, kami disuruh percaya dan tidak dianjurkan untuk membaca. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Opini yang dibentuk oleh pihak RT 6 itu bahwa jangan baca Alkitab, harinya Alkitab ini palsu. Malah mereka mengejek dengan kata biblela, segala macam. Pokoknya katanya itu kalimat itu nggak enak. Bagi umat Kristen, Bible dianggap sebagai kitab suci yang mengandung ajaran rohaniah, etika, sejarah, dan panduan hidup. Bible menjadi dasar keyakinan dan praktek agama Kristen serta memberikan panduan tentang bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Selain itu, Bible juga memiliki arti dan nilai kultural yang signifikan dalam sejarah peradaban Barat dan dunia secara luas. Nah, jadi umat Islam itu nggak ada salah jika menyebut kitab orang Kristen ini adalah Bible. Kedua murtadin odong-odong ini telah menolak kitabnya sendiri, serta nggak terima kalau kitabnya disebut Bible. Nah, makanya saya dulu juga selalu berkata kepada teman saya, namanya Semi Dangawa, anak seorang pendeta gereja sidang jemaat Allah. Satu kelas dengan saya selalu bilang, Alkitabku itu palsu. Saya berpikir begini Romo, kalau dia bertanya kepada saya, ya, kalau Anda katakan itu palsu, lalu yang asli mana? Bagian mana yang dipalsukan? Kapan dipalsukan? Siapa yang memalsukan? Ini kan lelucon. Sudah basi.
Itu yang terjadi dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan sebenarnya di internet, kalau saudara-saudariku mau buka di YouTube atau googling ya, dalam versi bahasa Inggris banyak sudah orang yang menjelaskan kepalsuan ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 yang mengajarkan Trinitas itu. Kalau di dalam video-video di YouTube yang berbahasa Indonesia juga ada. Saya pernah dengar ya, videonya Bambang Nursena, Bapak Bambang Nursena juga ketika ditanya tentang asli tidaknya ayat itu, Bambang Nursena berusaha menjelaskan berputar-putar hampir 1 jam ya. Entah normal, entah enggak juga perlu dipertanyakan itu. Menjelaskan, tapi akhirnya pun Bambang Nursena mengakui bahwa itu memang ayat yang disisipkan. Sudrun. Baiklah sahabat beriman, saya cukupkan videonya sampai di sini. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.